Halo rekan-rekan semua, berjumpa lagi dengan saya pada siang ini. Di sini saya ingin sedikit membagikan pengalaman yang mungkin bisa digunakan oleh semua pendengar dari YouTube saya ini, pendengar video saya ini, untuk tidak mengikuti saran-saran dari orang-orang yang mereka memiliki niat jahat, maksud tidak baik. Ya teman-teman semua. Banyak terjadi kita dihubungin via WhatsApp ya, ataupun medsos yang lainnya. Biasanya terjadi di grup-grup WhatsApp atau Telegram juga sering mungkin ada pernah terjadi. Dan mereka selalu menawarkan bantuan, pemberian bantuan gratis, pemberian bantuan sekian ratus juta, pemberian bantuan dari sebuah BUMN sekian puluh juta. Nah, saya menerima banyak, saya sering menerima hal seperti itu. Tapi selama ini tidak pernah saya gubris, tidak pernah saya anggap. Saya langsung delete gitu aja, karena nggak ada gunanya. Tapi lama-lama saya pikir-pikir, mungkin ada orang yang karena dalam kondisi yang seperti ini, kondisi yang ibaratnya ya, perekonomian yang susah ini, yang agak kita harus ekstra ini, kali ini ekstra ini. Jadi setelah pandemi ini terasanya setelah PPKM, bukan pada saat PPKM, setelah PPKM inilah baru mulai terasa ini ya, efeknya itu mulai terasa. Nah, mungkin karena efek inilah mulai tumbuh subur lagi trik-trik mencari uang dengan cara-cara yang tidak beres ya. Benar bekerja, tapi bekerjanya tidak beres dan merugikan orang lain. Nah, kemarin hari Jumat yang lalu saya kembali lagi menerima inbox messenger ya dari Facebook saya, dari seseorang, kali ini seorang wanita. Kalau beberapa waktu yang lalu ada yang laki-laki ya, yang tempo hari menghubungi saya. Dia mengatakan dia tinggal di Irak. Nah, kemarin ada seorang perempuan dengan nama Dorel Payne mengatakan bahwa dia adalah US Army atau tentara Amerika yang ditugaskan di Syria. Nah, dia cerita banyak dengan saya. Dia juga menanyakan bagaimana pekerjaan saya sedang apa. Nah, saya katakan saya tidak bekerja. Kemudian dia tanya, kenapa tidak bekerja? Ya, saya kasih tahu ya, karena ada satu masalah. Kemudian ditambah dengan adanya pandemi ini, jadilah saya seorang pengangguran, saya katakan begitu. Nah, dia tanya, apa pekerjaanmu sebelum ini? Nah, saya katakan pekerjaan saya sebelum ini adalah di bidang tekstil, kemudian berganti di bidang yang lain, dan terakhir saya masuk dalam dunia politik. Nah, setelah itu dia menanyakan, kenapa Anda tidak bekerja lagi seperti yang dulu? Nah, saya sengaja, saya katakan ya, butuh modal banyak ya, I need a lot of capital ya, saya membutuhkan kapital banyak, modal yang banyak. Nah, dia tanya berapa itu uangnya. Kemarin saya pertama saya singgung aja, asal ngomong saya butuh sekitar 1-2 miliar rupiah supaya bisa bekerja lagi. Nah, dia mengatakan bahwa di Syria dia memiliki uang sebesar 500.000 US dollar. Dan saat ini dia sedang kebingungan, dan uang itu dia titipkan ke satu satu organisasi sekuritas ya, security organization, dia mengatakan kemarin begitu, satu organisasi sekuritas. Jadi mungkin usaha sekuritas ya, saya titipkan di situ. Nah, mungkin bisa, kalau memang Anda akan bekerja, saya bisa kirim uang ini kepada Anda. Tinggal nanti perhitungannya bagaimana, share profitnya bagaimana, dia katakan begitu. Nah, saya katakan, well, oke, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, dia malah menekankan lagi, Anda jangan mengkhianati saya, dia bilang gitu. Karena saya pernah dikhianati oleh seorang Cina
yang setelah saya kirim duitnya kemudian dia pergi meninggalkan saya dengan membawa seluruh uang yang saya miliki. Dia bilang gitu. Nah, saya katakan kepada dia, ya kalau kamu percaya dengan saya ya silakan. Nah, kemudian dia katakan, oke, I trust in you. Wah, dia percaya dengan saya. Dia percaya dengan saya, kemudian dia tanya, kira-kira bidang apa yang akan saya kerjakan. Saya katakan, kalau sekarang, kalau kita bekerja di bidang tekstil, saya mungkin agak kurang cocok, saya bilang gitu, karena sudah lama meninggalkan. Tapi kalau Anda mau di properti, inilah saatnya booming, saya bilang gitu. Saya katakan begitu. Nah, dia langsung, oh, saya sangat senang itu properti. Ya, dia bilang gitu. Dia jadi seolah-olah menyambung dengan apa yang saya punyai. Nah, kemudian terjadilah perbincangan yang panjang. Terus dia katakan, kalau begitu, saya akan kirim uang saya sebesar 500.000 US kepada David. Dia bilang gitu. Silakan tulis alamat dan nomor telepon. Saya kasih, memang saya sengaja saya kasih nama, alamat lengkap, terus nomor telepon saya. Nah, saya tanya sama dia, 500.000 US dollar, saya tanya gitu. That's a lot of money, saya bilang gitu. But your job is army. Where do you dari mana uang itu berasal? Saya tanya begitu. Ya, 500.000 US dollar itu adalah uang yang sangat banyak, dan Anda adalah seorang tentara. Duit dari mana itu? Apakah itu uang ilegal? Saya katakan, apakah that is illegal money or money laundering? Ya, money laundering, saya bilang gitu. Jangan-jangan kalau dikirim ke saya ternyata di uang yang nggak beres, ya cilaka saya. Dia mengatakan semuanya beres, jangan takut. Ini nanti akan diatur oleh agen PBB. Ya, dia katakan nanti akan diatur oleh United Nations Diplomatic Agent. Agen diplomatik dari PBB. Wih, hebat dong. Orang Pekalongan dihubungin dari Syria, ternyata agen PBB. Jos ini ya. Nah, saya ngomong lagi sama dia. Terus cara mau kirim uang bagaimana? Nah, dia ngomong, saya akan kirim via paket. 500.000 US dollar dikirim via paket. Masuk akal nggak? Nah, saya ngomong 500.000 dolar kirim paket sih, gimana caranya? Nah, dia katakan, Anda diam saja, tenang. Besok hari Senin Anda akan dihubungi agen yang ada di negaramu untuk mengambil paket kiriman saya. Lah, saya mulai pikir, jangan-jangan narkoba, nanti mati saya kalau narkoba paketnya. Cuman saya sudah punya gambaran orang ini pasti bohong. Pasti ujung-ujungnya ada ini apa. Nah, setelah lewat Jumat, Sabtu, Minggu malam, dia kembali inbox saya. Dikasihlah sama dia gambar paket yang dia kirim. Gambar paket yang dia kirim. Kotak coklat, kemudian di atasnya ada tulisannya delivery information, alamat saya, nama saya dan alamat saya lengkap plus nomor telepon saya. Kemudian di sampingnya adalah nama dia dan alamatnya dia. Nah, waktu itu saya juga tanya lagi, kenapa kamu tidak transfer bank saja 500.000 US dollar? Nah, dia katakan kondisi di Syria ini adalah sedang perang, sedang seperti ini, jadi tidak aman, dan bank tidak melakukan pekerjaannya. Nah, saya tambah bingung, saya ngomong, loh, negara kok nggak ada bank, nanti bagaimana? Nah, dia bilang, udah kamu tutup mulut aja. Wis, mulai kasar. Yang penting kamu terima uangnya. Dia bilang, oke, nggak apa-apa. Nah, Minggu malam, begitu saya terima gambar, saya langsung kirim ke dua teman saya. Cek ini, kok saya agak ragu. Nah, dua orang saya kirim ke Jakarta dan satu kirim ke Jawa Timur. Ya, sedangkan saya sendiri juga melihat saya sudah mulai ragu. Karena apa? Karena pada saat penulisan nama dan alamat saya
kalau kita tulis di komputer, itu kan ada pilihan ya, rata kiri, rata kanan, atau di tengah, atau rata kanan kiri. Nah, kalau kita tulis di rata kiri, maka yang kanan itu akan bentuknya tidak beraturan, karena menyesuaikan dengan habisnya kata-kata yang ditulis. Atau kalau kita tulis di rata kanan, dengan komputer berarti yang sebelah kiri ini tidak beraturan. Kan begitu ya, diratakan kanannya, yang kiri sesuai dengan apa tulisannya. Nah, saudara-saudara semua, yang terjadi ketikannya itu adalah rata kiri dan rata kanan. Tapi ajaibnya, yang rata kanan itu lurus ya. Jadi ini saya kasih contoh ya. Yang rata kanan itu lurus, tapi yang sebelah kiri itu miring. Jadi lucu, lurus, sininya miring, bukan tidak rata, bukan rata tapi miring. Nah, kan aneh. Jadi saya sudah curiga, oh ini editan. Nah, teman saya dari Jakarta ngabarin, itu edit Pak. Edit di mananya saya tanya? Di tanggal yang ada stempel tanggal di situ. Kenapa? Karena tertulis jelas sekali tanggalnya, tertulis 26 November 2021, itu ketikan yang sangat jelas. Tapi di sebelah sekelilingnya tanggal itu kok blur. Jadi nggak mungkin dong. Logikanya yang blur itu tanggalnya, yang ini yang tegas, tulisannya tegas, jelas. Karena cetakan. Nah, blur tanggal kenapa? Karena stempel, kan seperti itu. Atau karena ketikan. Tapi ini ketikannya ketikan komputer dan sangat jelas. Sininya blur. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ngirim contoh lagi. Pak, ini Pak ada sama dengan Pak David, tapi beda beda alamatnya. Persis sama, pola-polanya sama Pak. Nah, saya lihat, oh Afghanistan. Ternyata sama. Kotaknya sama, kertas alamatnya juga sama, tulisannya itu juga miring seperti ini, hanya beda nama penerimanya. Kalau yang satu dari Syria atau atas nama saya, yang dari Afghanistan nggak tahu atas nama siapa. Dan dikirimnya bukan ke Indonesia, dikirimnya ke mana itu, ke luar negeri. Itu kok juga sama miring seperti ini. Saya udah ketawa itu. Kemudian teman saya dari Jawa Timur telepon, Pak David, tolong lihatan ini loh. Dia screenshot itu yang saya punya dan yang kiriman kotak-kotak yang menyerupai sama yang dikirim dari teman saya dari Jakarta itu fotonya. Dia kirim, kemudian dia lingkarin. Ternyata apa saudara? Ternyata yang satu dikirim dari Syria, itu tanda tangan kurirnya, atau tanda tangan berarti apa ya? Kantor cabang yang mengirim kali ya, kantor cabang yang mengirim ya. Kalau dia mengatakan kantor pusat, itu tadi United Nations Diplomatic Agent, itu tanda tangannya di Syria sama dengan tanda tangannya yang di Afghanistan. Jadi lucu, beda negara, tapi tanda tangannya sama. Saya sama teman sampai ketawa kepinggal-pinggal. Ini mau nipu, tapi ini masih apa ya? Kalah jeli dengan kami yang memang kadang-kadang memeriksa hal seperti itu. Ya, saya ketawa ngakak. Saya langsung ngomong sama teman, tak gedulinan ki arek iki. Saya bikin mainan anak ini. Nah, hari Senin dia inbox lagi pagi-pagi itu ditelepon dulu saya, ditelepon dulu dari nomor telepon 0815 1196 1192 kalau tidak salah. Sebentar, saya buka dulu teleponnya. Ya betul, 0815 1196 1192.
Dia langsung telepon. Halo, dengan Bapak David Santosa? Ya, saya katakan. Begini Pak, ini ada paket dari Syria Pak, untuk atas nama David Santosa. Oh ya, saya bilang kirim aja ke sini Mas. Iya Pak, ini saat ini masih ada di bandara dan tertahan di bea cukai Pak. Karena ternyata pajaknya itu, pajak masuknya tidak dibayar oleh si pengirim yang bernama Dorel Payne. Dia bilang gitu. Nah, saya ngomong, oh soal bayar pajak saya nggak tahu karena saya sudah ngomong, saya hanya tinggal terima saja. Nah dia bilang, enggak Pak, ini Bapak harus bayar dulu. Terus barangnya baru bisa dikirim sebesar 7 juta rupiah. Wih, empuk sekali ngomongnya 7 juta itu. Saya dalam hati ketawa. Pikir saya 7 juta dasmu, 7 juta kok enak sekali. Dia mau saya suruh transfer uang ke sana sebesar 7 juta, nanti barang baru bisa keluar dari bea cukai untuk kemudian dikirim ke rumah saya, ke alamat. Saya bilang, oke, gini aja, fotokan. Saya bilang, fotokan itu apa namanya, saya ngomong form ya, saya fotokan, tolong fotokan kwitansi dari bea cukai yang menyatakan bahwa saya harus bayar 7 juta. Foto kirim ke WA saya. Nanti itu akan saya pakai pertimbangan dan akan saya bicarakan dengan si Dorel, saya bilang gitu. Nah, dia ngomong, oke Pak, sebentar. Udah, bentar. Enggak telepon lagi, enggak kirim foto, ya, enggak kirim foto itu. Sampai akhirnya yang namanya Dorel siang-siang hubungi saya. Dia bilang, halo, gimana? Ngomongnya sudah mulai halus. Halo my dear, wis, ya, bagaimana dengan barangnya? Apakah sudah kamu ambil? Ya saya jawab ganti karena dia my dear, saya juga jawab, oh my dear. Barangnya, saya bilang, the package it still arrive in Indonesia. Tapi ya saya katakan, but I must pay a lot of money. The agent wants me to transfer 7 million rupiah. Saya bilang gitu. Nah, saya kata, kemudian dia tanya, oke, terus bagaimana? How about you? Dia bilang gitu. Saya bilang, I'm not transfer. Saya tidak transfer. Saya nggak mau. Nah, dia tanya, kenapa? Ya, saya ngomong, bagaimana caranya? Satu, saya sudah nggak bekerja. Kedua, barang belum di depan saya kok sudah minta ditransfer. Nah, dia bilang, oh enggak, itu aturannya. Panjang sekali. Intinya adalah aturannya itu seperti itu. Jadi saya harus kirim uang dulu, baru agen dari Soekarno-Hatta kirim barangnya ke saya. Nah, saya katakan, oh enggak seperti itu caranya, saya bilang. Saya katakan, saya enggak mau, saya tidak akan kirim uang itu. Saya mau agen kamu tunjukkan fotonya ke saya bahwa harus ada sebuah kertas, selembar kertas. Saya bilang itu, ya, receipt yang mengatakan di situ tertera 7 juta rupiah saya suruh bayar. Wah, dia udah mulai agak panas rupanya. Nah, tadinya dear, terus kemudian dia mengatakan ini bullshit gitu. Dia mengatakan saya you useless man, orang laki-laki tidak berguna, without brain, tanpa otak lagi ngomongnya. Wah, saya langsung katakan sama dia, saya katakan, dear, saya katakan yang saya lakukan itu adalah just for your money and your document. Your money and your document. Saya katakan begitu. Jadi, saya tidak mau kirim uang. I'm not want transfer some money. Kalau
barang itu tidak ada di depan saya. Karena saya tahu teman-teman semuanya, kalau saya kirim duitnya melayang itu pasti udah goodbye itu ya. Nah, saya juga nggak bodoh. Jangankan 7 juta, 100 ribu aja nggak akan saya kirim. Karena saya tahu ini permainan trik-triknya aja nih, trik-trik orang kurang ajar nih. Nah, ajaibnya dia tidak putus asa. Dia ngejar saya terus. Saya katakan saya minta bukti yang menyatakan 7 juta saya harus bayar dari pihak bea cukai. Dia kirim fotonya. Dia kirim foto yang menyatakan di situ ada tertulis nama saya, penerimanya, kemudian besarnya rupiah yang harus dibayar, kemudian di bawahnya ditulis belum dibayar. Dan saya lihat ini tuh editan lagi. Ya, jadi editan lagi ini yang dia kirimkan ini. Nah, saya tetap bertahan tidak mau bayar. Dan sampai hari ini orang itu baru saja dia masuk lagi, dia katakan bagaimana kabarnya, apa yang kamu minta sudah diberikan, jadi tinggal kamu transfer aja. Saya tetap tidak akan membayar dan lebih baik merelakan uang 500.000 US dollar itu biar dimakan sama agennya dia. Ya teman-teman semuanya, jadi jangan sampai kita tertipu. Ya, ada teman saya satu, dia ternyata sempat transfer 5 juta rupiah. Kemarin setelah bincang-bincang dengan saya, dia bilang saya sudah transfer 5 juta, ternyata barangnya nggak datang. Ya jelas nggak datang. Oh, barangnya itu dengan barangnya itu hanya berupa foto yang dikirim ke handphone, dan ajaibnya dia tidak mau memberikan dia tidak menggunakan nomor WA. Dia tidak menghubungi saya lewat WA. Si Dorel menghubungi saya lewat messenger inbox Facebook. Dan yang satu lagi dari Jakarta menghubungi saya via telepon. Saya cek ini telepon karena yang dari Jakarta itu adalah nomor telepon lokal ya, 0815, berarti kan Satelindo ya, Indosat. Saya cek itu ternyata tidak ada nama. Tidak ada nama. Saya minta beberapa teman cari ini nomor ini punya siapa, tolong dicari. Tidak ada nama. Jadi itu adalah nomor bodong. Nomor bodong dalam arti itu nomor dibeli di counter, langsung dipasang tanpa diisi identitas yang jelas. Kita kalau menggunakan nomor handphone, kalau kita mau jujur, cek nomor kita, pasti akan keluar namanya sesuai dengan yang kita daftarkan pada saat kita membeli nomor tersebut di counter. Kan di situ diminta nomor NIK dan nomor KK pada saat kita itu membeli nomor dan mendaftarkan nomor itu. Nah, ini nomor tidak didaftarkan. Jadi nomor ini dibeli, dipakai, kemudian dibuang. Nah, ini kelakuannya bajingan ini. Ya, kelakuannya bangsat semua ini. Nah, kemudian yang saya cek lagi punya Dorel. Dorel itu ternyata menggunakan nomor dari Amerika. Ya, tulisannya adalah +1 301 799 3589. +1 itu adalah kode negara untuk Amerika Serikat. Jadi ini nomor dikeluarkan dari Amerika Serikat. Nah, ini bisa banyak digunakan oleh orang-orang yang ingin bermaksud jahat. Ya, ingin menghilangkan identitasnya supaya tidak bisa dilacak, dia menggunakan nomor seperti yang dibeli. Nah, yang saya sayangkan kenapa nomor ini bisa digunakan di negara kita. Nah, teman-teman semua, setelah berbincang lama dengan si Dorel, akhirnya dia marah-marah. Dia marah-marah dan dia mengatakan ke saya macam-macam, dan terakhir saya katakan kepadanya bahwa kamu ada tentara Amerika Serikat yang goblok. Ya, very very stupid. Tentara Amerika yang bodoh. Saya bilang, you is a bullshit. Ya gila, saya bilang. Masa dia tetap ngotot? Kenapa kamu tidak mau? Kan Pak, itunya sudah ada. Apa yang kamu minta? Dia bilang, barangnya sudah ada, sekarang apa yang kamu minta? Saya katakan perincian tentang pajak. Saya katakan bagaimana pemerintah meminta kepada saya sales taxes, ya, pajak, tetapi tidak ada perinciannya itu pajak untuk apa? Kok hanya main telepon? Saya bilang gitu. Pajak untuk apanya harus keluar?
Nah, itu jarang orang mungkin bersambung sampai dengan hari ini, sampai dengan yang bagian-bagian ini. Kebanyakan adalah satu, dia kirim uang, duitnya hilang, atau kedua diabaikan aja. Diabaikan lebih bagus ya, karena memang ini tidak mungkin ada barangnya ya. Nah teman-teman, sebaiknya kita berhati-hati ya, karena tingkah laku seperti ini banyak sekali merugikan kita ya, menghabiskan uang kita, membuat kita celaka. Nah jangan sampai terjadi ada berita seperti itu, cepat-cepat kita langsung bereskan. Teliti dulu barangnya seperti apa, mintalah resi pengirimannya, atau mintalah bukti bahwa akan dipungut semacam cukai berapa. Itu harus ada, bukan foto, bukan tempelan kayak file gitu, tapi kertas yang difoto. Nah yang diserahkan ke saya itu bentuknya seperti kayak foto yang kita edit di komputer, jedek langsung dipindah ke WA kayak gitu. Oke, semoga apa yang saya bagikan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan para pendengar video saya. Saya minta dan saya mohon bisa sebarkan video ini kepada relasi Anda, kepada teman Anda, kepada keluarga Anda, kepada saudara Anda, supaya jangan sampai ada lagi yang tertipu oleh perbuatan bangsat-bangsat seperti ini. Ya, akan saya berikan contoh-contoh fotonya nanti setelah video ini. Setelah ini bisa kita lihat foto-fotonya nanti. Teman-teman simak semuanya. Ini adalah paket yang dikirimkan ke saya. Mari kita lihat. Itu antara posisi kertas atau yang putih itu dengan nama saya itu tidak tidak simetris ya. Jadi nama ditulisnya lurus, rata kiri, ternyata kertasnya itu dari kiri atas sampai ke kiri bawah itu melebar. Jadi jelas ini bentuk satu editan yang editnya kurang pinter karena tidak bisa mensimetriskan antara tulisan dengan kertasnya. Ini silakan dilihat, itu kan jelas tanggalnya itu bukan stempel tapi ketikan dari ketikan di komputer. Jadi jelas sekali ini tanggal adalah tanggal yang edit dari komputer. Ini adalah pada saat saya meminta mana resipnya atau mana resinya atau mana bukti pengiriman yang ditagih sejumlah 7 juta. Ini pun bukan foto dari form ya. Dari form itu difoto itu bukan, tapi ini diedit, dia bikin di komputer, kemudian ditransfer ke WhatsApp atau ditransfer ke dokumennya dia. Jadi bentuknya seperti itu. Dan lihat itu di bawah itu semua dalam bahasa Inggris, tetapi ada tertulis belum dibayar. Jadi jelas sekali mana ada formulir bea cukai kok ada tulisannya belum dibayar. Jadi tampak kalau dia terlalu amat sangat bodoh. Lagi ini bukti pengirimannya dia dari Syria ke Indonesia dengan model edit komputer, bukan form yang biasa. Kalau orang mengirim itu kan pasti ada bukti, tanda bukti penerimaan barang atau tanda bukti pengiriman dalam bentuk kertas yang difoto, tapi ini dibikin di komputer. Ini adalah paket yang dikirim dari Afghanistan ya. Kemudian juga bisa dilihat itu pada alamat penerima itu juga tertulisnya tidak simetris sama seperti saya punya. Jadi ini adalah editan juga yang didapat oleh teman saya dari Jakarta. Jadi bukan hanya dari Syria dikirim, tapi dari Afghanistan dia juga pakai menggunakan nama alamat dari negara di Afghanistan. Jadi memang ini adalah sebuah
trik penipuan yang sudah terencana dengan baik, sehingga beberapa kota di mana kota-kota yang bermasalah atau sedang dalam kondisi peperangan, jadi mengesahkan bahwa mereka sebenarnya memiliki uang, tapi karena kondisi perang sehingga uang itu tidak bisa digunakan di situ dan ditakutkan akan hilang nantinya. Maka mereka dengan dalih menitipkan kepada penerima yang ada di negara lain, terutama di Indonesia. Nah, dalih itulah yang digunakan oleh mereka, dan ini contoh pengiriman yang dari Afghanistan. Yang ini coba tolong diperhatikan tanda tangan agen pengirim ya. Yang satu dikirimkan kepada saya berasal dari Syria, perhatikan tanda tangannya. Dan yang satu lagi dikirimkan kepada orang lain berasal dari agen Afghanistan. Jadi tanda tangannya itu adalah sama. Jadi tanda tangan ini pun juga edit karena dilakukan oleh satu orang, tinggal ditempelkan aja kemana dia mau sasarannya. Jadi kalau dia mau pakai Irak ya tinggal ditempel aja, diganti Irak alamatnya gitu aja, tapi tanda tangannya tetap. Jadi dia melakukan penipuan ini bisa secara terorganisasi, tetapi bisa juga dilakukan dengan sendiri karena tanda tangannya satu. Ya, perhatikan kedua tanda tangan tersebut. Ini adalah contoh yang didapat oleh teman saya dari googling ya dia. Ternyata sasarannya bukan hanya 1-2 orang dan bukan hanya di negara di satu kota saja, tetapi ada banyak dan kesemuanya dengan ciri-ciri yang sama. Kardus coklat dengan nama dan alamat yang sama persis sesuai dengan apa yang dikirimkan kepada saya. Jadi bisa diperhatikan trik yang mereka gunakan ini. Nah, teman-teman semuanya sudah dilihat foto-foto tadi ya. Foto-foto yang menyatakan kepalsuan dari uang yang akan dikirim. Secara logika memang jelas tidak mungkin 500.000 US dollar itu dikirim dalam sebuah kotak gitu ya. Gendeng apa ya. Dan apa mungkin itu bisa lolos dari bea cukai di Indonesia. Ya, begitu lewat X-ray kan kelihatan ini duit. Ya, jadi jelas nggak mungkin. Harapan saya teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku baik di YouTube, Facebook, Instagram maupun di Twitter, dengan adanya pengalaman saya ini lebih berhati-hati dan menyampaikan kepada rekan-rekannya semuanya, saudaranya, relasinya, supaya jangan sampai terjadi hal yang seperti ini diikuti, hilang duitnya nanti ya. Dan kita akan terus saya juga di sini berharap jika memungkinkan ya Kominfo mulai menseleksi atau bagaimana caranya membuat supaya SIM card itu yang dibeli itu tidak bisa digunakan sebelum diregisterkan dulu, sebelum diisi data-datanya dulu ya, karena ini banyak terjadi hanya untuk kuota saja gitu. Untuk kuota saja dibeli, tempelkan, kuotanya habis dibuang ya. Kalau hanya untuk kuota, kalau tetapi ternyata dibuat untuk kejahatan yang seperti ini, kasihan rakyat yang lain yang tidak tahu apa-apa yang tidak mengerti dan tidak berpengalaman, ternyata duitnya harus hilang. Seperti teman saya tadi katakan, hilang 5 juta ya untuk Kominfo. Dan juga mungkin mulai menertibkan nomor-nomor yang dari luar negeri ya, yang bukan nomor Indonesia. Kalau Indonesia adalah plus 62 baru sekian nomornya. Plus 62 8 berapa? 815, 823, 852 atau 817 atau 878 depannya plus 62. Itu berarti nomor dari Indonesia. Plus 1, plus 2 atau plus 64 atau 62 ya itu negara lain. Ya, jangan diperbolehkan digunakan untuk di Indonesia. Ya, kita supaya masyarakat kita lebih terjamin lah
karena ternyata nomor-nomor seperti itu disalahgunakan banyak sekali di Indonesia ini. Ya, begitu teman-teman. Sampai jumpa dengan saya di video-video saya yang berikutnya. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, pergunakan masker dimanapun Anda berada, dan salam NKRI, salam onde-onde.